Teman-teman semua, kita mau bahas hobi baru dalam perakuariuman dengan tema natural aquarium, di mana akuarium itu sendiri dimaksudkan untuk minim perawatan, karena di dalam hobi mungkin aja kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi sepertinya natural aquarium bisa jadi solusi dan relaksasi mata yang jelas untuk yang awam maupun yang sudah ahli. Kalau di dalam hobi aquarium itu ada yang jenisnya aquascape, ada yang jenisnya berteng. Berteng itu tidak ada substrat yang seperti di bawah ini. Sedang kalau yang kita bakal bahas ini natural aquarium itu dia bakal bersubstrat tinggi lebih dari 5 cm, yang dimaksudkan untuk menjaga kesehatan air. Jadi si ikan tidak perlu jadi kita nggak perlu susah payah untuk merawat ikan. Apa natural aquarium itu? Karena ini semua dimaksudkan untuk minim perawatan, jadi kita nggak perlu sibuk atau 2 hari sekali ganti air atau seminggu sekali ganti air. Mungkin aja kita cuma sempatnya sebulan sekali ganti air, atau mungkin tidak sempat sekali ganti air, tapi karena kita merawat ikan, jadi kita harus bisakan untuk otomatis sistem yang ada. Kenapa natural aquarium? Jadi natural aquarium sendiri bertujuan untuk menyehatkan air. Jadi tujuan ngebangun natural aquarium itu kita bikin ekosistem yang sehat untuk ikannya, karena kita bakal ngebiarin alam bekerja padanya. Bisa nggak hal itu tercapai? Bisa, kalau kita biarkan waktu untuk menjalankan tugasnya. Apa aja sih yang dibutuhin dari natural aquarium itu? Akuarium yang jelas, kita butuh akuariumnya. Kecil boleh, besar boleh, untuk ngedapetin ekosistem yang sehat. Banyak yang bilang dan penelitian pun menilai bahwa kita harus punya substrate itu dasar yang tinggi. Boleh itu substrat pasir, boleh juga batu-batuan yang besarnya 2 mili sampai 3 mili, atau yang di bawahnya lebih halus maksudnya. Kita bakal tumpuk sebisa mungkin lebih dari 5 cm supaya nitrogen cycle berjalan dengan sempurna dan maksimal. Nitrogen cycle itu apa? Nitrogen cycle itu terjadi saat akuarium sudah mulai dimasukin air. Dia akan berproses untuk menyesuaikan keseimbangannya supaya itu bisa ditinggali oleh mikroorganisme sampai ke ikan yang bakal menempatinya, yaitu perubahan amonia yang seperti yang kita tahu menjadi nitrat. Gunanya dari
deep sand bed atau pasir yang tinggi lebih dari 5 cm. Ini nggak sampai 5 cm, tapi di belakang batu sana itu ada 7 cm sampai ke sana. Ini akuarium 1 meter dengan filter SAM filter karena memang bawaan dari akuariumnya, jadi dipergunakan sedikit supaya memaksimalkan nitrogen cycle-nya, yaitu menyehatkan air dan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Untuk kakak-kakak dan adik-adik yang baru mau mulai, sangat disarankan untuk mencoba karena kehidupan di dalam air itu sangat menyenangkan kalau dilihat dari luar. Kenapa kak kok akuariumnya banyak lumut? Jadi cara bikinnya adalah akuarium pasir. Kalau bisa kita bakal pakai tanah di dalamnya sedalam 1 cm untuk percobaan, nggak masalah, dan ditutupi pasir sedalam 4 cm. Tapi kalau kita mau tanaman karpet itu nanti ada triknya tersendiri. Cuman kalau untuk awal mula kita butuh itu aja sudah cukup, air, terus filter boleh ada boleh tidak. Sebisa mungkin ada tanaman sebagai penyeimbang dari apa yang bakal kita masukin nanti, seperti pakan ikan, itu nanti bakal dipakai oleh tanaman sebagai nutrisi mereka, sebagai penyeimbang. Mereka bakal menjadi penyeimbang tanaman tersebut. Seperti kalau tanaman stem plant tuh yang seperti ini masih ditumbuhin alga di sini karena belum seimbang ekosistemnya. Nanti bakal hilang saat nutrisi nitrat sudah minim. Stem plant tuh yang seperti ini, dia berbatang, dia menyerap nutrisinya dari kolom air. Kalau tanaman yang berakar itu yang seperti ini, nanti mereka menyerap nutrisi di dalam pasir, hanya sebagian kecil yang di kolom air. Ini tanaman, kalau ini nanti dia bakal ngumpul, dia nggak bakal jadi banyak, dia cuma jadi satu kumpulan aja di situ aja, dia nggak bakal merambat. Nah kalau untuk Vallisneria ini jenis cryptocorin. Kalau untuk Vallisneria yang di belakang yang tinggi itu bakal merambat, itu rambatannya runner namanya kalau dalam bahasa Inggris. Nanti bisa nyari-nyari penjelasannya dalam bahasa Inggris kalau memang mudah untuk dimengerti. Terus ini ada Sagittaria subulata, itu ada Amazon sword, atau kakak adik bisa pakai melati air. Dia juga bisa hidup di dalam air full, tidak setengah di darat. Itu ada Buce pelandra, dia menyerap tanam nutrisinya dari kolom air. Dia pakai rhizome. Rhizome tuh kalau tanaman daratnya kayak monstera ya, jadi dia merambat nanti bakal. Aku coba pakai lumayan banyak buce karena ini tanaman yang muda. Di akuarium kita baru berjalan 2 bulan.
Kenapa tumbuh alga? Karena ini akuariumnya dikasih makan, tadinya ada cananya, cuman cananya ini hilang loh. Sudah 5 hari ini ikannya hilang, ditelan bumi hilang. Mungkin aja ada di belakang sana, mungkin aja benar-benar hilang. Nanti kita coba cari tahu. Terus baru karena penghuninya adalah ikan cana, jadi cuman ada nerit sini yang nerit, karena dia nggak bisa dimakan canang karena nggak muat mulutnya. Cuman tetap aja ditotol-totol awalnya. Nanti setelah teman-teman bikin akuariumnya, sudah teman-teman isi, dibiarkan sehari 2 hari, setelahnya baru dimasukin tanaman. Ntar cara nanamnya ntar kita bikinin videonya kalau kebetulan aku dapet akuarium baru. Terus kalau yang belum jelas amat boleh nanti tanya di dalam kolom komentar. Kalau pertanyaannya jelas dan gue bisa jawab dengan jelas, ntar gampang, ntar bakal dibales. Cuman kalau pertanyaannya agak rumit atau kurang jelas, ntar mungkin saja nggak direspon. Setelah nanti ditanam, kalau bisa ada lampu itu sebagai pengganti dari matahari supaya tanaman bisa tetap tumbuh, mengkonversi nutrisi yang ada di dalam, khususnya nitrogen, fosfat, kalium, dengan segala mineral yang lain menjadi pertumbuhan mereka. Jadi tujuannya saat ikan dikasih makan dan mereka ngeluarin feses, itu semua bakal diurai sama bakteri yang ada di dalamnya menjadi nutrisi yang gampang dicerna oleh tumbuhan. Saat kalian masukin makanan yang segala, untuk metode dalam bahasa Inggrisnya bisa kalian lihat YouTube-nya Father Fish, Jazz Aquarium, terus Philip Fishworks, Life in Jar, channel-channel YouTube tersebut memakai metode natural ecosystem, heavy planted aquarium. Jadi ditanemin dengan begitu banyak tanaman supaya kita bisa merawat ikan lebih banyak. Jadi patokannya semakin banyak tumbuhan, kita bakal bisa ngerawat banyak juga ikan tropis. Sebagian ikan tropis, tapi karena sebagian ikan tropis itu bakal makanin tanaman, apalagi kura-kura juga. Itu bikin ikannya nggak gampang mati, jadi lebih tahan lama, panjang umur. Karena biasanya orang-orang awam sendiri kelelahan untuk merawat akuarium karena ikan yang dibeli selalu mati. Maka dari itu mereka quit dari hobi itu karena mereka sendiri bingung mau nanya di mana, mau nggak ada channel edukasinya untuk ngerawat air itu gimana supaya ikan tetap selalu sehat, walaupun budget nggak begitu tinggi untuk beli filtrasi yang begitu baik. Nah, yang gue harap gue bisa bantu untuk membuat pencerahan untuk orang-orang yang mencari
ilmu di dalam perairan, perakuariuman. Kita lihat di sini oksigen yang dihasilkan dari tanaman setelah mereka mengurai karbon dioksida menjadi oksigen murni. Itu aja dulu yang bisa gue sampaikan. Semoga kedepannya gue juga lebih lancar untuk mengedukasi, untuk ngomong di depan kamera, karena gue nggak begitu lancar. Ini juga channel dan video pertama yang bakal gue bikin. Kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh nanya di kolom komentar. Nanti gue bakal coba update untuk edukasi-edukasi yang lain seperti nitrogen cycle, seperti balance, membuat ekosistem yang seimbang buat ikan. Terus apalagi ya, gue rasa itu aja dulu. Kalau ada kurang-kurang gue mohon maaf, nanti gue perbaikin lagi dalam mengedit dan membuat video dan menjabarkan kata-kata yang lebih jelas. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi.